kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 7.3. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, ayo kita berlatih 7.3. Ini Ibu jelaskan sedikit tentang konsep sudut. Baik, ini Ibu sudah gambarkan satu sudut. Di sini ada titik sudut P, anak-anak. Selanjutnya ada sinar garis PA, ada sinar garis PB, dan sudut ini disebut dengan alfa, bisa disebut dengan alfa, atau sudut APB, atau dengan simbol sudut APB. Selanjutnya, Ibu jelaskan tentang terbentuknya suatu sudut. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, nama sudut dapat berupa simbol alfa, beta, dan lain-lain, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Biasanya, satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat, simbolnya seperti ini, dan radian atau rad. Selanjutnya, sudut APB bisa juga disebut sudut P karena ini titik tengahnya atau titik sudutnya tepat di titik P, anak-anak. Dan besar sudut P bisa dilambangkan dengan M sudut P. Selanjutnya Ibu jelaskan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Baik, ini sudah Ibu contohkan. Ini contohnya adalah pukul 2, anak-anak, di mana sudah anak-anak ketahui bahwa saat jam ini menunjukkan pukul 2, maka jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 2. Sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 2 ini, mari kita lihat. Kalau sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, sudut satu putaran penuh itu 360 derajat, anak-anak, maka sudut yang terbentuk pada pukul 2 adalah 2/12. Ini Ibu gambarkan lebih dahulu. Ini 1, 2, 2/12 keseluruhannya. Ini atau 1/6 putaran penuh, yaitu 1/6 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, perputaran selama 12 jam jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya, pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Jadi pergeseran untuk tiap jamnya adalah 30 derajat. Sekalian ini anak-anak menghafal untuk bergeser 1 jam seperti ini, anak-anak. Ini setiap 1 jam itu pergeserannya adalah 30 derajat. Selanjutnya Ibu bahas yang C tentang penamaan sudut. Ini di sini ada, sudah Ibu gambarkan. Di sini ada sudut A, B, C, anak-anak, dan besar sudutnya Ibu beri tanda yang berwarna merah. Ini nama titik sudutnya adalah titik B. Titik sudutnya adalah titik B, anak-anak. Selanjutnya nama sudutnya adalah sudut ABC, sudut ABC, atau sudut CBA, atau sudut CBA, atau sudut B, atau sudut B. Selanjutnya simbol sudutnya adalah sudut ABC, atau sudut CBA, atau sudut
B. Selanjutnya kaki sudutnya adalah ruas garis BA dan BC. Ruas garis BA dan BC ini disebut kaki sudut. Lanjut Ibu jelaskan tentang jenis-jenis sudut anak-anak. Yang pertama adalah sudut lancip. Ini mari kita amati sudut ini anak-anak. Besar sudut lancip ini lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut lancip ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Selanjutnya yang kedua, Ibu jelaskan tentang jenis sudut yang kedua, yaitu sudut siku-siku. Ini sudah Ibu gambarkan sudut siku-siku anak-anak. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sudut siku-siku ukuran sudutnya 90 derajat. Sudut siku-siku disebut juga sudut seperempat putaran penuh atau anak-anak, atau di sini Ibu singkat seperempat putaran penuh. Jadi sudut siku-siku itu sama dengan seperempat putaran penuh, artinya seperempat kali satu putaran penuh itu 360 derajat. Seperempat kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi sudut siku-siku disebut juga sudut seperempat putaran penuh. Selanjutnya yang ketiga, jenis sudut tumpul anak-anak. Ini sudah Ibu gambarkan sudut tumpulnya. Besar sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut tumpul ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya Ibu jelaskan jenis sudut yang keempat, yaitu sudut lurus. Ini sudah Ibu gambarkan sudut lurus anak-anak. Sudut lurus ukuran sudutnya 180 derajat. Sudut lurus disebut juga sudut setengah putaran penuh atau setengah putaran penuh. Ini artinya setengah kali satu putaran penuh itu 360 derajat, berarti setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut lurus disebut juga dengan sudut setengah putaran penuh. Selanjutnya Ibu jelaskan jenis sudut yang kelima, yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Ini sudut refleks lebih dari 180 derajat, kurang dari 360 derajat. Sudut refleks ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Baik anak-anak, Ibu mulai membahas soal nomor 1. Sudut didefinisikan sebagai A. Dua sinar garis yang berpotongan. Ini Ibu gambarkan dua sinar garis, di sini ada sinar garis, di sini ada sinar garis. Dua sinar garis ini berpotongan, berarti ini bukan definisi sudut anak-anak. Selanjutnya pilihan jawaban yang B. Dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Ini Ibu gambarkan terlebih dahulu. Ini ada dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Ini tentu saja definisi dari sudut. Ibu lanjutkan untuk pilihan jawaban C anak-anak. Dua garis yang berpotongan. Ini ada dua garis yang berpotongan. Tentu saja ini bukan sudut karena ini lebih dari satu sudut. Selanjutnya pilihan jawaban yang D adalah dua garis berimpit anak-anak. Di sini ini ada Ibu gambarkan dua garis berimpit. Ini berarti kalau garis K dan L ini berimpit berarti posisinya seperti ini. Jadi sudut didefinisikan sebagai pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya.
Soal nomor 2 anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Ukurlah besar sudut yang diberi tanda. Baik, di sini ada sudut X, Y, V, dan Z. Ini Ibu ajarkan sedikit ke anak-anak bagaimana cara mengukur sudut ini anak-anak. Kita mulai dari sudut X anak-anak. Ini karena posisi sudutnya seperti ini, maka ini di sini ada titik pangkal dari busur ini, kita letakkan tepat di titik sudutnya. Ini di sini. Ini garis yang mendatar. Ini garis yang pertama ini kita luruskan dengan 0 anak-anak. Selanjutnya kita mengukur sudutnya. Besar sudut X ini adalah 100 derajat. Selanjutnya untuk sudut Y anak-anak kita ukur sekalian. Untuk sudut Y besarnya adalah 120 derajat anak-anak. Selanjutnya sudut V ini kita harus tepat anak-anak meletakkannya. Sudut V ini besarnya adalah 140 derajat. Nolnya di sini titik sudutnya, tepat titik sudut di pangkalnya ini. Di sini 0 dan di sini 140 derajat. Selanjutnya sudut Z. Ini besar sudut Z adalah di sini titik pangkalnya tepat di titik sudut, di sini 0, di sini besarnya adalah 120 derajat. Ibu ulangi lagi untuk soal nomor 2 tadi. Sudut X besarnya 100 derajat, sudut Y 120 derajat, sudut V 140 derajat, sudut Z 120 derajat. Nanti anak-anak silahkan kembali mengukur sudutnya seperti yang ada dalam buku. Soal nomor 3 anak-anak, tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Di sini ada gambar 3 garis yang saling berpotongan anak-anak. Selanjutnya kita tentukan berapa banyak sudutnya. Dimulai dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyak sudutnya ada 12 sudut. Soal nomor 4 anak-anak. Pada setiap gambar berikut tampak sinar-sinar yang tidak segaris dan berpangkal pada titik yang sama. Baik, kita amati anak-anak. Di sini ada gambar 2 sinar garis, di sini ada gambar 3 sinar garis, di sini ada 4 sinar garis, di sini ada 5 sinar garis. Untuk soal A, tentukan banyak sudut yang terbentuk pada setiap gambar di atas dan tulislah jawabanmu pada titik-titik di atas. Soal B, apakah kamu melihatnya ada suatu pola dari bilangan yang menyatakan banyak sudut itu? Berapakah banyak sudut yang terbentuk jika sinarnya ada 7 buah? Yang C, tulislah suatu rumus yang menyatakan banyaknya sudut yang terbentuk jika banyak sinar garis, banyak sinar N buah. Ibu bahas soal nomor 4 ini anak-anak, dimulai dari soal 4A. Tentukan banyak sudut yang terbentuk pada setiap gambar. Baik, di sini gambar yang pertama ada 2 sinar. Sudut yang terbentuk adalah 1 sudut anak-anak. Selanjutnya untuk 3 sinar, sudut yang terbentuk mari kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Selanjutnya dengan 4 sinar, berapa sudut yang terbentuk? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Selanjutnya gambar yang keempat ada 5 sinar anak-anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudut yang terbentuk ada 10.
Selanjutnya soal yang B, apakah kamu melihat adanya suatu pola bilangan yang menyatakan banyak sudut ini? Jawabannya ya. Ini mari kita amati anak-anak. Di sini kalau dua sinar, di sini ada dimulai dari ada 1 sudut, selanjutnya ada 3 sudut, selanjutnya ada 6 sudut, di sini ada 10 sudut. Ini kalau n-nya 2, Ibu tulis n sama dengan 2 di sini. Di sini n sama dengan 3. Ini n sama dengan 4, banyak sudutnya, dan n banyak sinarnya, maksudnya Ibu, banyak sinarnya ada 5. Kalau kita amati anak-anak, di sini dari 1 ke 3 tambah 2, dari 3 ke 6 tambah 3, dari 6 ke 10 tambah 4. Selanjutnya kita diminta jika sinarnya ada 7. Ini n-nya ada 6, berarti di sini tambah 5. Berarti 15. Kalau sinarnya ada 7 anak-anak, n-nya ada 7, berarti di sini tambah 6. Berarti ada 21. Berarti berapa banyak sudut yang terbentuk? Jika sinarnya 7 buah, banyaknya adalah 21 sudut. Selanjutnya untuk soal C anak-anak. Tulislah suatu rumus yang menyatakan banyaknya sudut yang terbentuk jika banyak sinar garis n buah. Kalau kita amati, kalau di sini n-nya 2, di sini 1, n-nya 3, sudutnya 3, n 4, sudutnya 6. Ini rumus untuk banyak sudut yang terbentuk, atau Ibu nyatakan dalam U ke N, atau SN boleh anak-anak. UN atau SN Ibu nyatakan dalam UN saja. Ini adalah setengah dikali N dikali lagi N dikurang 1. Ini artinya misalkan saja N-nya 2. Di sini N2. Ibu contohkan N2. Berarti kita masukkan untuk banyak sudut apabila N-nya 2. Ini adalah setengah kali 2 dikali 2 dikurang 1. Ini sama dengan setengah dikali 2 dikali 1. Ini 1 dikali 2, 2 dibagi 2, 1. Banyaknya sudut ada 1. Ibu contohkan nanti kalau ini Ibu contohkan yang kedua. Ini misalnya kedua anak-anak, N-nya 3. N3 berarti dimasukkan ke dalam rumus ini untuk mengecek anak-anak. Setengah N min 1 sama dengan setengah dikali N-nya 3, 3 dikurang 1 sama dengan setengah dikali 3 dikali 3 dikurang 1, 2. Kita sederhanakan. Ini banyak sudutnya ada 3. Ini sudah bisa untuk mengecek kebenarannya anak-anak. Berarti rumusnya bisa gunakan UN sama dengan setengah kali N dikali lagi N min 1. Soal nomor 5 anak-anak. Nyatakanlah setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku, serta gambarkan setiap sudut tersebut. Ini untuk A sepertiga sudut lurus, B 2/5 putaran penuh, C 180 derajat dikurang 5/6 sudut lurus. Baik, Ibu bahas dari soal nomor 5A anak-anak. 1/3 sudut lurus. Ini mari kita hitung sudut ini jenisnya sudut apa. Berarti 1/3 dikali sudut lurus itu 180 derajat. 1 kali 180 derajat dibagi 3 itu sama dengan 60 derajat. Apabila 60 derajat ini termasuk dalam sudut lancip. Dan ini sudah Ibu gambarkan, besar sudutnya adalah 60 derajat anak-anak. Ini kalau anak-anak ingin membuatnya, caranya ini kita buat terlebih dahulu satu garis mendatar. Selanjutnya ini dengan dari titik pangkal ini kita tepatkan di awal dari
garis yang mendatar ini dari nolnya di sini, selanjutnya kita tunjuk ke 60 anak-anak, terus kita buat titik di sini. Selanjutnya dari titik pangkal ini kita buat garis yang tepat di sini di titik tadi, maka akan terbentuk sudut 60 derajat. Dan jenis sudutnya adalah sudut lancip. Nomor 5B anak-anak, 2/5 putaran penuh. Mari kita hitung besarnya sudut 2/5 putaran penuh anak-anak. Berarti 2/5 dikali 360 derajat. Ini dibagi 5, 1 dibagi 5, 72 derajat. Ini sama dengan 144 derajat. Dan di sebelah kanan sudah Ibu gambarkan. Ini 144 derajat. Ini merupakan sudut tumpul. Ibu tuliskan di sini anak-anak. Ini merupakan sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Soal nomor 5C anak-anak. 180 derajat dikurang 5/6 sudut lurus. Ini mari kita hitung. 180 derajat dikurang 5/6 dikali 180 derajat karena sudut lurus besarnya 180 derajat. Selanjutnya 180 derajat dikurang, ini kita sederhanakan dulu, dibagi 61 dibagi 6, 30 derajat menjadi 150 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 150 derajat 30 derajat. Ini berarti jenis sudutnya adalah sudut lancip. Dan ini sudah Ibu gambarkan di sebelah kanan, besarnya sudut 30 derajat, ini merupakan sudut lancip. Ibu membahas sampai soal nomor 5 terlebih dahulu anak-anak. Untuk soal nomor berikutnya silakan anak-anak tonton di video Ibu yang berikutnya.